Amin. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami mau nyatakan dengan segenap hati kami, Yesus yang terindah. Sungguh indah Kau Tuhan, oh, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami datang mencari wajah Tuhan. Kami datang di hadapan. Ku cari wajah-Mu, yes Lord. Temukan kasih-Mu. Kau Tuhan yang tidak pernah jauh. Kau Tuhan, yes. Amin. Kami panggil nama-Mu, Yesus. Ku panggil nama-Mu. Kami dengar, ku dengar jawab-Mu. Oh, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, Yesus Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari menyatakan dengan segenap hatimu lebih lagi, saudara. Katakan, sungguh indah, oh Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati. Oh, sungguh indah Kau Tuhan,
pagi hari ini kami tidak datang mencari manusia, tapi kami datang mencari pribadi Yesus. Engkau yang terlebih tahu kedalaman hati kami. Di dalam hadirat-Mu tidak ada yang dapat kami sembunyikan. Kau kenal siapa kami. Kau tahu setiap motivasi kami saat kami datang di tempat ini. Biar Tuhan sendiri yang memperbaharui motivasi hati kami. Saat kami ada di tempat ini, waktu kami memuji, waktu kami menyembah, waktu kami beribadah, ya kami menetapkan hati kami hanya terarah kepada Yesus. Yesus dan Yesus saja. Tidak kepada yang lain, tapi hanya kepada Yesus. Ujian penyembahan kami membawa kami menjadi serupa dan sekamar dengan Yesus. Pujian penyembahan yang sedang kami naikkan membuat setiap kehidupan kami menjadi dewasa di dalam Kristus, berbuah di dalam Tuhan. Ini kerinduan setiap kami, Tuhan. Mari nyatakan kekaguman-Mu kepada Tuhan. Sungguh indahkah Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indahkah Tuhan, menara perlindungan, sumber kekuatan kami, sumber kehidupan kami. Bagi semua orang yang membutuhkan. Lebih lagi saudara, dengan lembut katakan di hadapan Tuhan, sungguh indah, sungguh indahkah Tuhan, penuh kasih dan sayang. Bagi setiap hati yang terluka, sungguh indahkah Tuhan. Amin. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, oh, sumber kekuatan, oh, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus dambaan kami, hanya Yesus, hanya Yesus, pusat penyembahan kami, hanya Yesus. Oh, Engkau pusat kehidupan kami, pusat penyembahan kami Tuhan, hanya Yesus.
segala-galanya. Lalabaya shalalabaya raba. Shalamaya kalalalabaya rabaya rabaralabase. Jiwa kami bersuka karenamu, jiwa kami menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kaya terlebih indah dari emas, perak, dan permata, yang terlebih mulia dari kabilau dunia. Kami mau belajar lebih lagi mengasihi-Mu. Kami mau belajar semakin mencintai-Mu. Yes, Lord. Satu-satunya pribadi yang mengenal hati kami, satu-satunya pribadi yang termanis, oh Yesus. Glory, glory, glory. Abaya shande ya lalabo. Ku puji, ku sembah, ku agungkan nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang mulia. Agung dan perkasa Kau Tuhan, Namaya Rabaso. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu penuhi memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, amin. Syakabakara lalalabase. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak lebih lagi saudara, lebih lagi rindukan Tuhan. Hadirat-Mu ya 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 ya. Syakabaya Rabasa. Hadirat kudus-Mu penuhi bait, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya Kau
dan ku tersungkur yang ku nampak hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Come Holy Spirit, come. Come Holy Spirit, come. Dan ku tersungkur menyembah-Mu yang ku nampak, menyembah Tuhan. Ora batashaka bara 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 bara. Kira mahakara bayaso nabakara. Kila labahana bara batasiki. De rabahanta se de. Shikira de bayakon tokorolo bosandaka. Kami mau belajar menjadi seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan, mengambil bagian yang terbaik. Jama ya Roh Kudus. Shana bayakala hadirat-Mu memenuhi, menguasai setiap hati ini. Ora bahakase nama Yesus, Yesus. Shalabaya namaya namo. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu penuhi. Kami buka hati kami untuk dikuasai Roh Tuhan. Kami membuka hati kami untuk Roh-Mu bekerja secara leluasa. Oh ya Rabahase, amin amin. Menyembah-Mu yang ku nampak
lagi saudara nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Hadiratmu memenuhiku, yes Lord. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungguh menyembahmu. Aku nampak kemuliaanmu, hadiratmu Tuhan. Oh, hadirat kudusmu penuhi adalah base. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku. Shakamana ya lalabase, kirabaya karalalabaya sande karalalabasa. Sujud di hadapan tatamu, membawa pujian, segala hormat, segala pengagungan. Oh, rabakata baralala basiki Adonai, 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 Senayara Haso. Oh, Shane ya 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 ralabase. Amen, amen. Shena na ya la 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 bayare. Oh, ya kana maya so na maya. Shana la 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 ya rara. Yes. Oh yes, oh yes. Ramakana maso. Ramakara la la bashikira bayara barala 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 barala. Ashakana bayara makara la baseka. Akana masana mas. Shikana baya karala la bokoro to korolo lo bose. Adonai, Tuhan yang terdahsyat, Tuhan yang terhebat, Tuhan yang kami kagumi, Tuhan yang luar biasa. Shana maya rabaya karabarabas. Oh,
Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai Semedivestara panggil namanya serupa Yahweh Rama Elohim Elohim Rehesene Yadamo Jireh Adonai Semari Meskara lagi saudara, dengan rohmu, sembah dengan rohmu. Oh Yahweh, Rama, Elohim, Shalaya Namo, Jireh, Adonai. Mari kita bangkit berdiri saudara. Yahweh Rama Elohim Oh nakapasonde Siente karabasonde koroto korobasa Ramba karata sekapa korotoko Remaha korobosheke kapara Oh Yahweh, 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 la 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 ba. Lekana basu, Adonai. Somebody
sembah karabaya syaka de karabokoto korobose daha karabasa la karaya seke ne me karabokoto korobosa ne ereme heisane sherelele namaye hilale namo glory of your glory Hurabashane la 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 basaye ya nana ya sando oh ya la 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 baka dekada mana la 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 basiki la 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 baka la baka la baka la la basa la baya la 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 baya sa ya la 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 ya la 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 basiki la 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 jangan hanya di permukaan saudara, masuk lebih dalam, masuk lebih dalam, masuk lebih dalam. Kera bahokoto koroboso, kera masenele namaka, kala ya dala bahaya do, ela ya se, ayala la ya sone. Your dwelling place, Lord, I hunger to gaze upon your face. My Yeshua paid the price, holy Lamb of sacrifice. He has given me new life. By His blood I enter in, through your dwelling place. Yes, Lord. May I enter your dwelling place. Lord, I hunger to gaze upon your face. I, Yeshua, paid the price, holy Lamb of sacrifice.
Holy Lord God, Lord God Almighty, holy, 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 Lord God Almighty. Sikira wala wala wa shara wala 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 mo. Oh, sikira bara bara bala bala ba shara wala 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 wa. Yara wala 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 mo. Yara wala 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 mo. Wala wala shara wala 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 mo. Oh, yes Lord. Sikira wala 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 shara wala 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 mo. Oh, shikira la 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 la. Kira baraba kola bala 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 bashara bara 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 bo. Ya raba kola bashaka raba kola wata kola wata se. Ya la bala 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 bo. Yes Lord. Shala la 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 la. Ya raba 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 kola wata se. Ya la 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 la. Shikira bala 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 she. Oh, shikirelelelelelelelele. Yarabakola watase. Oh, yarabakola watase. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, yalelelelelele. Oh, yarababa. Shole badaso, yala badaso, yala makora badaso, yala makola badaso, kipa kola makora badakola badaso, yala bada 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 Terima kasih Bapak, Engkau baik Yesus. Sikira bala 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 shara baba 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 ya raba baba 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 shela la 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 ya raba 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 kira bagola bashandara wala 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 mu. Terima kasih buat urapanmu yang baru tercurah atas kami. Terima kasih buat lawatanmu Bapak. Terima kasih buat kasihmu yang luar biasa atas kami. Sampai saat ini kami merasakan kasihmu memenuhi kami Bapak. Bahkan terlebih saat ini Tuhan pagi hari ini datang kepadamu tidak akan kembali sia-sia Bapak.
Saya percaya Bapa, melalui firman-Mu kami diteguhkan, dibangkitkan. Kami Kau jadikan serupa dengan gambaran-Mu Bapa. Apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Bapa, terus Kau bawa kami lebih lagi Tuhan, menghadapi keadaan akhir zaman ini Bapa. Tetapi kami percaya lewat firman-Mu kami Tuhan terima kemenangan Tuhan. Terima jalan kebenaran, jalan kehidupan, jalan saat ini Tuhan keselamatan kekal daripadamu Bapa. Sampaikan, ambil alih hamba-Mu sepenuhnya. Setiap huruf perkataan yang keluar dari bibir hamba-Mu semua daripadamu Roh Kudus. Kami semua Tuhan dimeteraikan dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu jadi remah dalam kehidupan kami, sehingga ada kehidupan ilahi-Mu masuk dan tinggal dalam hidup kami. Hidup kami Kau ubahkan seperti kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, hari ini kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati, percaya katakan amin. Ya. Shalom. Selamat pagi ya, mari kita akan responi apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita semua. Mari hari ini Tuhan mau ingatkan kembali dalam kehidupan kita ya. Bagaimana saat ini keadaan di akhir zaman ya. Tuhan mau katakan kedatangan Tuhan sudah sangat dekat dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Ternyata ya, ini penting sekali dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Kita, yaitu di dalam kehidupan akhir zaman ini kita ingin ya, pasti semua orang kepingin nasibnya baik. Noleh kiri kanan. Kepingin nasib baik enggak? Haleluya. Pasti kepingin ya, nasibnya baik. Nah saat ini kita mau ya bagaimana membuat nasib yang baik di akhir zaman sampai kedatangan Tuhan. Katakan kiri kanan, membuat nasib yang baik dari ya di akhir zaman sampai kedatangan Tuhan. Itu yang terpenting ya. Kita harus membuat nasib yang baik di akhir zaman ini sampai kedatangan Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ayo kita baca dulu Yohanes 12 ya, 48. Ini yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Kita mau ya, karena kita sudah melihat keadaan di akhir zaman. Contohnya aja lah ya, kita tahu limbah dari nuklir lah ya, kita melihat saat ini juga ya, kita melihat yang agama banget juga ya, kita melihat banyak tekanan-tekanan, banyak penyiksaan. Kalau kita di luar sana, kita bersyukur loh, Indonesia dilindungi Tuhan. Tetap doakan Indonesia. Tetap ya, itu yang penting dalam hidup kita. Supaya terus ya, nasib dari Indonesia kita ini baik. Kalau nasib Indonesia baik, kita semua baik loh. Kalau kita ya toh enggak doakan Indonesia, bagaimana kita? Ya, ingat jangan kita katakan, oh enggak Bu, kita mau. Kalau semuanya baik ya pasti kita juga akan terima itu. Ayo kita akan perkatakan ya, Yohanes 12 ayat 48, 1, 2, 3. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ya, sudah jelas kan? Jadi kita tahu siapa yang menolak aku, menolak Tuhan itu yang bagaimana ya. Saat kita apalagi sebagai orang yang sudah percaya Tuhan, nolak. Maksudnya gimana? Berarti kita tidak mau melakukan firman, berarti nolak kan? Kita tidak mau. Bahkan dikatakan lagi, bahkan juga apalagi orang ya yang saat ini tidak mau percaya Yesus ya. Dan ingat tidak mau menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Hati-hati ya, semua itu ada hakimnya. Dan firman yang telah kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Firman ini yang akhir zaman ini yang akan jadi hakimnya. Jadi apapun kalau firman mengatakan ya. Kalau saat ini kita katakan kita tidak boleh, kita dikatakan firman Tuhan begini. Yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti kita harus mengucap syukur, kita harus lakukan. Berarti kalau kita tidak mengucap syukur tapi kita bersungut-sungut, ingat berarti kita menolak perkataan Tuhan. Menolak tadi loh firman, ingat ada hakimnya loh. Ya, tadi Tuhan katakan apa kalau orang tidak mengucap syukur. Firman Tuhan katakan kalau orang melakukan firman Tuhan, pasti mengucap syukur dipulihkan, banyak janji Tuhan itu. Yeremia 33 ayat 11b, ada mujizat, setiap pada perkara kecil akan diberi kepercayaan besar. Janji Tuhan digenapi. Tapi kalau kita tidak tadi ya, tidak melakukan tadi contohnya yang sepele tadi mengucap syukur, ingat ada hakimnya loh. Ya, yaitu apa? Firman Tuhan. Kalau tidak mengucap syukur, bersungut-sungut, apa yang terjadi pada bangsa Israel? Haleluya. Mereka alami kematian. Mereka tidak sampai ke tanah Kanaan. Jadi bahkan juga yaitu apa? Mungkin bisa sampai tapi apa? Bersungut-sungut, ingat, tapi yang penting tidak akan masuk dalam kerajaan surga karena orang yang melakukan firman. Mungkin kita katakan, wah aku ditolong kok, tapi tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Buktinya bangsa Israel yang bersungut-sungut mereka tidak sampai ke tanah Kanaan. Musa saja loh yang marah ya kan, karena jengkel, bukan marah sama Tuhan, enggak. Tapi marah sama ya toh siapa itu orang-orang Israel karena apa?
Musa, coba kalau kita ini, ya toh, saat ini tidak dibawa ke padang gurun, pasti kita tidak akan seperti begini. Kita akan enak di sana, di Mesir. Dia bersungut-sungut. Musa seringkali bersungut-sungut. Musa sampai jengkel. Tuhan, ya toh katakan Musa, ambil tongkat itu, ya toh ambil tongkatmu itu, kemudian katakan kepada batu itu. Cuma menyuruh katakan, karena Musa sakit jengkel, karena persungutan bangsa Israel, Musa sampai memukul batu itu, blok. Haleluya. Musa tidak sampai loh. Harun dan Musa tidak sampai loh ke tanah Kanaan. Haleluya. Semua sudah ada hakimnya. Firman Tuhan. Mengerikan kan? Oleh sebab itu hari ini Tuhan mau katakan bagaimana ya engkau membuat nasib yang baik. Ayo kita baca Wahyu 3 ayat 10. Kita harus lakukan firman Tuhan. Bahkan yang terpenting adalah, saya sudah melakukan Bu. Ayo kita baca dulu. Wahyu 3 ayat 10. 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Amin. Jadi orang yang melakukan firman Tuhan, bahkan mungkin kau sudah melakukan, tapi kok belum dijawab ya Bu ya? Kok belum ada perubahan? Noleh kiri kanan, nantikan Tuhan. Ya, nantikan Tuhan berarti tekun. Dan Tuhan katakan di dalam kehidupan kita, ingat, engkau akan dilindungi dari hari pencobaan yang akan datang. Ini masih belum seberapa ini. Lihat aja sekarang seperti begini. Menanti dengan sabar akan dilindungi di hari pencobaan yang akan datang. Kemudian ada lagi yang Tuhan katakan yaitu apa? Ingat ya. Jadi hari ini kita diingatkan sudah jelas ada ininya ya, upahnya kalau kita itu tidak taat pada firman. Ayo kita baca Yeremia 15. Mungkin kita katakan apa ini ya. Jadi dikatakan ingat nasib itu macam-macam. Ya, ayo kita akan baca. Di dalam Yeremia 15 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Tuhan mau ingatkan dalam hidup kita bagaimana saat ini engkau ingin membuat nasib yang baik. Yeremia 15 ayat 1 dan 2. Semua perkatakan 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan. Yang ke maut, ke mautlah. Yang ke pedang, ke pedanglah. Yang ke kelaparan, ke kelaparanlah. Dan yang ketawanan, ketawananlah. Haleluya. Ini loh. Nasib ya. Saat ini Tuhan tunjukkan ini loh. Yang kelaparan, kelaparanlah. Yang ke maut berarti apa? Alami maut, mati, kekal. Bahkan bukan cuma nanti saja, tapi waktu kita itu hidup yang tidak benar, tahu nggak? Hidup kita itu sedang turun. Ini loh. Seperti orang turun tangga itu loh. Duk. Tapi orang yang benar, hidupnya itu selalu naik. Yang suka katakan amin. Lewat masalah, engkau dibuat naik oleh Tuhan. Imanmu, rohanimu, ya itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tadi berdosa, waktu kita itu melanggar perintah Allah, hidupmu itu akan seperti waktu engkau turun tangga itu. Dek, keadaanmu akan alami tadi loh. Ya, ingat maut, bahkan tadi masuk ke tadi jurang maut. Bayangkan, mengerikan, tidak enak. Dan hari ini Tuhan mau ingatkan kembali dalam kehidupan kita, nasib setiap umat Tuhan itu tergantung dalam kehidupan kita. Kita katakan, loh kok bukan Tuhan yang beri nasib? Diri kita. Tuhan itu sudah melakukan perjanjian dalam hidup kita. Ya kan? Tuhan sudah mengadakan perjanjian dalam hidup kita. Sejak dahulu itu. Dan saat inilah perjanjiannya yang namanya orang perjanjian ya. Pasti ini harus ya toh, saat ini sepakat. Nah kalau satu mengingkari, ya sudah. Ya toh, perjanjian itu tidak akan berlaku lagi loh. Berarti kalau kita tadi tidak sepakat, tidak melakukan apa yang tadi Tuhan sudah katakan, janjikan itu dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak, ya toh, tidak mentaati, kita tidak sama-sama saling tadi, ya toh, keputusan apapun ingat semuanya yang ditanggung tadi ya. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mau ingatkan kembali dalam kehidupan kita, ada golongan nasib. Ya, saat ini ada golongan nasib yang tertentu, bahkan di ayat di firman Tuhan ini dikatakan itu ada di dalam Hakim-Hakim 20 ayat 35 sampai 47. Siapa itu? Tentang yaitu apa suku Benyamin. Di mana mereka ini alami ya. Saat itu alami masalah. Ada musuh itu dan apa yang terjadi?
Ingat biasanya ya, kalau orang di suatu kota, di suatu tempat, kalau ada kejadian misalnya enggak tahu itu peperangan, enggak tahu itu gempa bumi, enggak tahu itu apapun ya, banjir atau apapun, biasanya itu kan kena semua. Tetapi hari ini Tuhan mau ingatkan kembali pada kita, seluruh mungkin saat ini atau di Surabaya atau dimanapun kau berada atau di keluargamu masing-masing, ya di keluarga besar kita kan punya keluarga besar, ya dari suami, dari diri kita ya. Ingat, Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita, engkau bisa dibedakan dari yang lain. Amin. Ingat, biasanya kalau satu ya toh bisa celaka semua, tapi engkau selamat. Amin. Engkau terima tadi nasib yang baik. Mau enggak? Haleluya. Kuncinya adalah, ayo Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita, ingat bahwasanya tadi Tuhan sudah ingatkan kembali dalam kehidupan kita. Nah ini terjadi dalam kehidupan siapa? Ya, banyak orang katakan gini, loh Bu, nasib saya kok begini, saudara saya kok baik. Apakah Tuhan itu tidak adil ya Bu ya? Enggak, Tuhan adil. Ya, tapi banyak orang katakan Tuhan tidak adil. Enggak, saya katakan Tuhan adil. Karena apa ya? Saya melihat itu pikiran manusia. Bayangannya itu apa? Oh ini nasib itu. Ya, kadang-kadang itu ada saya dengar kesaksian, ada seseorang waktu dia yaitu apa ya tuh ditolong Tuhan alami ini, kemudian oh itu pas nasibmu baik. Coba ya toh pasti kadang-kadang nasibmu juga enggak baik. Enggak, saya tahu. Itu karena Tuhan. Dan hari ini Tuhan mau ingatkan kembali dalam kehidupan kita ya. Bagaimana ya toh Tuhan mau sampaikan bahwasanya kita di hadapan Tuhan. Tuhan mau ingatkan ya dalam hidup kita. Apapun nasib baik ya atau nasib buruk itu bukan Tuhan mau katakan dalam hidup kita ya. Ingat semua yang nasib tadi jelek, buruk itu bukan dari Tuhan. Bayangkan Tuhan bilang, rancanganku itu loh masa depan yang penuh harapan. Rancanganku itu loh bukan kecelakaan. Jadi kalau kita nasibnya baik, itu bukan dari Tuhan. Tetapi kita tahu ya, berarti apa? Iblis. Dan apa yang harus kita lakukan? Tuhan mau ingatkan, ingat di hadapan Tuhan, nasib semua orang itu sesuai atau sepadan dengan perbuatannya. Jadi ingat ya, di hadapan Tuhan, nasib seseorang itu sesuai ya toh, dan sepadan dengan perbuatannya. Yang mengerti katakan amin. Haleluya, ngerti ya? Jadi ingat ya, kalau engkau saat ini Tuhan katakan nasibmu itu baik karena sesuai dengan perbuatanmu, sepadan dengan perbuatanmu. Ingat itu. Dan saya melihat ya banyak kadang-kadang ada satu keluarga aja lah. Ya. Ini 3 bersaudara. Tapi tahu enggak, yang nomor 2 ini diberkati luar biasa. Yang ke 1 enggak. Yang kedua agak. Ya, yang ketiga ini agak. Yang kedua diberkati luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Ini satu saudara, mungkin kalau kita katakan itu kan dari satu kandungan. Sama Kristen semua, ya kan? Kerjanya sama. Lu sama ini karena orang tuanya itu punya yaitu usaha, jadi anaknya dikasih satu usaha itu sama. Kalau dipikir. Tapi kenapa yang ini kok diberkati? Tahu enggak? Sejak kecil yang nomor 2 ini sudah takut Tuhan. Baca firman, ibadah kepada Tuhan. Kemudian masih kecil loh, masih SMP, suka memberi, ya toh. Di depan rumahnya itu ada orang jual sate kalau setiap malam itu. Akhirnya apa? Kalau tukang sate itu kan dia ya itu kan belajar gitu kan jam 7. Iya, ndak laku. Padahal dia masih SMP ya atau kelas 1 dia katakan, Pak, oh gitu. Iyalah ini sudah jam segini, nanti kau sebentar lagi mau pulang, ini gimana? Dia ambil uang. Tahu nggak? Uang jajanannya itu. Dikasihkan ke penjual sate. Bukan beli loh dia. Lo mau beli tak? Enggak, aku mau kasih karena kamu nggak dapat uang. Coba, itu yang dilakukan. Terus seringkali nolong temannya, uangnya enggak pernah dibuat jajan tapi dipakai untuk bantu temannya. Kadang-kadang enggak ada kan prakarya, enggak bawa, terus harus beli ya, terus harus apa, dia kasih itu. Tahu enggak? Itu sesuatu lebih sampai dia belum menikah ya, maksudnya sudah lulus, bahkan yaitu apa, dia dapat sekolah yang baik. Dia bisa dapat juga beasiswa ke luar negeri. Haleluya. Itulah hari ini kok kemudian terus ya toh dia dapat
Ya toh tadi dia meskipun dia bekerja dia dapat juga ya toh sungguh-sungguh rumah tangga yang luar biasa. Hari ini Tuhan mau ingatkan dan sekarang diberkati terus luar biasa. Suka nabur. Ini yang Tuhan mau sampaikan pada kita. Kalau engkau melakukan firman-Ku kata Tuhan. Tadi loh ya Tuhan mau sampaikan kepada kita. Nah ini terjadi juga di dalam kehidupan siapa ini? Raja Ahab, raja orang Israel. Di mana ya hari ini engkau mungkin melakukan, engkau menipu, yaitu engkau pakai, yaitu menyamar pakai apapun. Tapi kalau perbuatanmu tidak benar, Tuhan mau katakan di dalam hidup kita. Ingat, ya sudah, nasibmu juga jelek. Ini terjadi di dalam kehidupan yaitu siapa? Raja Ahab. Di mana Raja Ahab ini di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 17-18 ya. Raja Ahab ini yaitu dia ingin merebut itu ya. Dia ingin merebut yaitu apa Ramot Gilead ya dan Aram itu. Dia kepingin merebut haknya ya. Apa yang terjadi? Dia panggil itu besannya. Raja Yosafat, kerajaan Yehuda itu. Kemudian ini loh, aku tolongan ya. Ya, yaitu apa? Untuk merebut ini loh, ya toh. Saat ini untuk merebut Ramot Gilead dan Aram ini. Apa yang terjadi yaitu saat itu Raja siapa ini? Yosafat, ya yuk. Ayo kita, ya toh aku mau. Ya. Apa yang terjadi loh? Sekarang tapi kamu sudah tanya dah. Loh ini loh. Kita tahu kan Raja Yosafat itu bagaimana? Meskipun seorang raja, dia itu selalu tanya sama Tuhan loh. Selalu melibatkan Tuhan. Dan janji Tuhan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Itu yang dialami oleh Raja Yosafat. Kita melihat, dikit-dikit tanya Tuhan, bahkan sampai puasa, sampai merendahkan di hadapan Tuhan. Sampai tanya Tuhan, bahkan memuji, menyembah Tuhan, tahu enggak? Kita melihat kehidupan Raja Yosafat, nasibnya baik. Ya, dia kerajaan yang diserang, diserbu, yaitu dari berbagai arah, yaitu apa yang terjadi ternyata dia malah menang. Dia tidak usah perang. Dia tahu itu cara menyenangkan hati Tuhan. Cara Tuhan untuk bekerja. Hanya memuji, nyembah Tuhan. Amin. Buktikan itu. Janji Tuhan apa? Waktu kau memuji, menyembah Tuhan. Ingat Tuhan katakan Tuhan bertata di atas pujian penyembahan. Kalau Tuhan hadir, belenggu dilepaskan. Talikuk dipatahkan. Pintu yang tertutup, yang kau terpenjara, dibuka oleh Tuhan. Dan yang luar biasa lagi kalau engkau menyembah, hujan itu turun. Hujan kesembuhan, hujan pemulihan, hujan kemenangan, hujan berkat, hujan kebahagiaan turun atas hidupmu. Dan yang luar biasa lagi, apa yang terjadi ini? Akhirnya apa? Dia ini bilang begini, sampai itu Raja ini ya Ahab bilang, aku tak nyamar ya katanya gitu. Aku tak nyamar ya, saat ini aku jadi orang biasa saja, enggak pakai apa itu ini ya pakaian raja. Biasanya kan raja kan pakai ya mahkota lah, pakai ya atau jubah itu. Dia katakan, kamu aja yang pakai tadi tetap ya pakai, jadi seolah-olah itu aku gitu loh. Apa yang terjadi? Loh gini loh katanya siapa itu Raja Yosafat. Kamu tanya dulu, apa kamu boleh sama Tuhan kalau kamu ini akan tadi loh, ya toh akan berperang tadi, mengambil hak-hakmu itu. Tapi akhirnya dia katakan, terus sampai Raja Yosafat bilang, apakah di sini tidak ada nabi? Apakah oh ada sih katanya begitu. Tapi aku sudah tanya sama nabi-nabi yang lainnya. Tapi mereka katakan tidak apa-apa, berangkat, ya kan? Tidak apa-apa, maju, kamu menang. Enggak, kata Yosafat bilang. Adalah pasti nabi ya toh yang dari Tuhan. Kemudian akhirnya dia katakan, oh iya sih ada. Raja Ahab bilang, ada siapa itu Nabi Mika. Ya sudah panggilan. Tapi dia itu kalau ngomong seringkali apa? Selalu tidak baik sama aku. Haleluya. Ingat, kadang-kadang kita didoakan oleh nabi-nabi Allah ya. Oleh hamba-hamba Tuhan. Kok kamu didoakan api-api sih? Kok aku elek-elek sih? Haleluya. Pernah seperti itu? Haleluya. Kita ditegur. Kok kamu yang baik-baik ya? Dikasih berkat, kok begini, kok begitu. Kadang-kadang kan dikasih baik sama Tuhan. Kamu harus baca firman. Adakan nisbah tapi tidak dilakukan. Ketemu lagi ditegur Tuhan. Haleluya. Ya kan? Banyak enggak, kadang-kadang saya lihat ya, ada orang yang saat apa dia doa, ya toh, saat itu dia saksikan, ya loh Bu, waktu saya itu enggak melakukan. Bahkan ada yang sekarang jadi hamba Tuhan pun, ya toh, saat ini beliau itu saksikan, waktu saya didoakan Bu Konang, ngopo iku enggak tak reken aku. Haleluya. Ya, tapi akhirnya luar biasa ditangkap oleh Tuhan. Lu enggak akhirnya jadi hamba Tuhan. Ya toh, itu sesuatu luar biasa, ya. Dan beliau saksikan kan sering kadang-kadang
Beliau tuh saksikan juga di depan jemaat juga saksikan. Iya loh, saya dulu dikasih tahu gini-gini enggak tak reken. Haleluya. Tapi setelah itu baru beliau ya toh melakukan, dan betul. Orang yang taat, Tuhan katakan engkau akan terima nasib baik. Amin. Luar biasa. Akhirnya enggak, aku itu selalu ngomong elek-elek aja. Akhirnya enggak, kamu tanya dulu. Sudahlah, panggilan dulu. Aku baru mau nanti ya toh membantu kamu. Ternyata dia mau. Dipanggil lah Nabi Mika. Ngomong juga Nabi Mika. Yaitu apa? Jangan. Ya toh, kamu enggak usah. Tapi kamu kalau saat ini kamu ini, nanti akan mati loh. Tambah begitu. Akhirnya dia, biarin. Pokoknya yuk kita berangkat aja. Berangkatlah mereka. Apa yang terjadi? Ya pakai pakaian nyamar ini. Tapi hati-hati loh. Ya toh, tadi Tuhan katakan. Apa yang terjadi waktu mereka ini ya, dikatakan, coba kita akan baca ya di dalam firman Tuhan, apa yang terjadi ya, dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat yang ke-30. Ayo kita baca 1 Raja-Raja 22 ayat yang ke-30, ayo kita baca. 1 Raja-Raja ya 22, yuk kita akan baca. Kita baca 1 Raja-Raja 22 ayat yang ke-30. 34 juga ya nanti ya kita baca ya, 1 Raja-Raja 22 ayat yang ke-30, mari kita perkatakan. Sudah, 1, 2, 3. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran ya. Ayat kita akan baca ayat yang ke-34. Apa yang terjadi? Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata ke pengemudi keretanya, putar bahwa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. Coba, ini sesuatu terjadi. Dia sudah nyamar loh. Yang raja, siapa ini? Raja Yosafat. Kalau kita baca di sini ya toh, dikatakan yaitu apa? Saat ayat 32, segera sudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata itu pasti Raja Israel. Kan Raja Yosafat kan pakai baju ini ya, pakai baju raja. Apa yang terjadi? Itu Raja Israel. Dipikirnya begitu. Itu orang-orang ya toh, orang-orang Aram. Apa yang terjadi? Ternyata ayat yang ke-30 dikatakan ya 33. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukan Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Mereka sudah undur, mereka sudah siap-siap ini mana. Tapi saat itu dilihat, itu bukan Raja Israel, itu Raja Yosafat. Akhirnya mereka mundur. Tapi tiba-tiba tadi ada orang yang dengan sembarangan memanahkan, tiba-tiba apa? Kena Raja siapa? Ahab. Ingat, apakah ini suatu kebetulan? Enggak. Tuhan tahu kalau engkau tadi tidak taat, ada konsekuensinya. Ada tadi loh perjanjian itu tadi ya, apapun dengan Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan mau menggenapi janjinya? Kalau engkau berjalannya ke kiri, padahal jalannya Tuhan lurus. Yang suka katakan amin. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mau ingatkan kembali kepada kita, bagaimana saat ini nasib kita. Ya, Tuhan mau ingatkan dari saat ini engkau melakukan firman itu. Ketaatanmu, firman itu harus dilakukan. Dan saya melihat lagi siapa itu Daud. Daud juga begitu. Dia ya sudah hidup benar, sudah kudus, tapi tiba-tiba wah dia menyimpang. Dia yaitu apa lihat, ya toh baru bangun tidur dia lihat Betseba itu. Dia tertarik. Akhirnya ya toh dipanggillah itu siapa? Betseba. Kemudian dia ya melakukan yang tidak benar itu. Apa yang terjadi? Uria suaminya itu disuruh berperang, disuruh yang bagian depan. Karena apa? Dia sudah punya rencana tidak baik. Ya, yaitu apa? Supaya tadi mati. Mungkin saat ini kadang-kadang, ya kan tidak dibunuh oleh siapa Raja Daud sendiri. Tapi ingat dia sudah punya dari pikiranmu, dari rencanamu, hati-hati. Nasibmu juga bisa tidak baik loh. Bukan karena kita melakukan begini, tapi masih dari pikiran loh, dari hati. Tuhan menyelidiki. Yang suka katakan amin. Dan apa yang terjadi? Akhirnya tadi ya, Uria betul mati. Dia akhirnya menikah toh dengan Betseba. Dia hamil, punya anak, anaknya sakit. Dia puasa, ingat kadang-kadang banyak orang kan. Kadang-kadang, Bu saya sudah puasa loh Bu, tapi kok doaku gak dijawab. Kok gak ada pemulihan, kok gak ada perubahan. Haleluya. Ingat, sikapmu itu loh yang penting kata Tuhan.
Perbuatanmu itu yang penting. Kadang Tuhan disalah, Tuhan tidak pernah salah. Amin. Dan apa yang terjadi? Wah, Daud, wih, kayak kabung duduk, ya tuh kemudian aduh, ya terus nangis di hadapan Tuhan, puasa. Tapi apa? Akhirnya anaknya mati. Haleluya. Loh kok begini, saya kan puasa. Kan sudah ya tuh sungguh-sungguh minta sama Tuhan, sudah doa. Mulai lagi, tapi puji Tuhan. Daud tidak seperti itu, tidak bersungut-sungut. Nabi Nathan datang. Katakan, karena kamu apa? Ya toh. Kamu itu sudah melakukan yang tidak benar. Kalau kita ditegur, jangan marah, semua itu mendatangkan kebaikan. Tuhan itu mengasihi kita. Yang suka katakan amin. Mungkin lewat firman kita didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Jangan tersinggung. Aku tersinggung, aku dengar khotbahnya. Haleluya. Ingat, baik loh, Tuhan itu baik. Yang suka katakan amin. Kita diingatkan, dibuka pikiran kita karena Tuhan mau. Tidak mungkinlah membuat anak-anaknya itu nasibnya tidak baik. Tuhan mau nasib kita baik. Amin. Kalau kita pun ya seringkali kita punya anak, kita kasih tahu, kamu begini, begini. Tidak mungkin kita mencelakakan anak kita, tidak mungkin. Ya toh kalau anak kita tidak kita kasih tahu, aduh nanti jangan-jangan dia begini begitu. Makanya tak kasih tahu. Ya, kadang dikasih tahu, haleluya. Kadang-kadang tadi bersungut-sungut, kadang-kadang nggak direken. Ya, tetapi hari ini saya melihat akhirnya sampai itu Daud langsung dia sadar itu. Dan apa yang terjadi, dia tidak marah, dia tidak tersinggung dengan Nabi Nathan. Dia malah bertobat. Tahu nggak? Dia dikasih Tuhan anak yang lebih baik. Amin. Salomo. Jadi hari ini Tuhan mau ingatkan, kalau engkau kepengen nasibmu baik, ya kuncinya adalah dari perbuatanmu, sikapmu. Ayo Tuhan hari ini katakan dalam kehidupan kita, golongan nasib masing-masing orang sesuai dengan perbuatannya. Kepengen nasib saat ini atau baik, masing-masing ya ada golongan juga yang nasibnya celaka. Ya, tetapi Tuhan mau katakan itu karena sesuai dengan perbuatannya. Allah adil. Amin. Allah adil ya. Ingat, Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita, Allah itu adil, Allah itu sangat teliti. Mengatur nasib ya toh anak-anaknya. Tuhan mau ingatkan kembali dalam kehidupan kita begini ya. Kalau nasibnya lalang dan gandum itu pasti beda. Gandum sama lalang nasibnya enak mana? Gandum, ya kan? Oleh sebab itu kita tahu kita harus seperti gandum. Ya, harus seperti gandum. Itu yang Tuhan mau katakan dari kita. Bayangkan lalang dibakar, gandum tetap ya disimpan, ya dipelihara. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan hari ini ada upahnya, ada kemuliaannya beda, ada pahalanya beda. Kalau engkau saat ini melakukan firman Tuhan. Kemudian Tuhan mau katakan yang kedua adalah Tuhan mau katakan nasib ya toh bisa berubah. Nasibmu hari ini engkau sedang hadapi apapun sekarang. Bu kok nasibku gini ya? Kok keadaanku gini ya Tuhan? Nasibku kok gini? Aku mau berubah. Tuhan katakan hari ini engkau kepengen nasibmu itu berubah. Yang penting adalah pumpung sekarang ini. Selagi engkau masih hidup. Noleh kiri kanan, mumpung sekarang ini loh masih hidup. Nanti kalau kita sudah mati tidak bisa lagi kan. Kalau kita ya tuh ingat tiba-tiba kita sudah di depan kita maut. Tidak bisa lagi. Pumpung sekarang ini loh, tidak ada cara lain. Waktu ini adalah waktu yang singkat. Kita tidak tahu hari ini mungkin saya sebentar lagi dipanggil Tuhan, saya tidak tahu. Tetapi Tuhan mau sampaikan dari hidup kita, engkau kepengen nasibmu baik tadi loh. Paling tidak kita masuk dalam kerajaan surga. Amin. Meskipun masalahmu belum selesai. Meskipun kau belum ditolong, saya juga begitu. Suara saya setiap hari pelayanan ya. Terus suara saya begini, tapi saya tetap. Karena apa? Orang Kristen imannya itu bukan asalkan. Asalkan aku disembuhkan, aku melayani Tuhan. Enggak. Tapi saya tetap katakan, ya toh. Sekalipun ya toh saat ini saya belum, setiap hari kan ngomong terus. Suaranya sampai habis doa pelepasan, doa ya macam-macam ya. Saat itu apa? Tapi saya tetap, saya tahu ya toh janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau dulu saya juga begini, kadang-kadang gitu saat itu apa ya toh kan saya ini puasa-puasa terus jadi kering ya. Dan saya itu orangnya kadang enggak bisa, air sembarangan itu enggak bisa. Misalnya ya yang enggak cocok, saya itu pasti bawa aqua atau klub atau fit, sudah paling tidak itu. Kalau yang lainnya, saya waktu itu habis minum yang lainnya ya. Akhirnya tahu enggak, suara saya tadi itu gatel, ya terus serak, jadi begitu ya. Jadi apa ya, kadang-kadang ada pH-nya, ada apanya ya. Jadi kan saya ini puasa terus ya. Jadi itu yang sering kali, jadi suaranya kadang-kadang terus diajak terus ngomong-ngomong ini kan apa ya, apa itu pita suara ya, pita suara.
Tapi saya tahu ya, tetap Tuhan itu beri kekuatan yang luar biasa. Ingat, imannya orang Kristen itu bukan asalkan, oleh kiri kanan, sekalipun belum ditolong, tetap nyembah Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap melakukan firman. Amin. Ingat, itu yang terpenting. Dan apa yang terjadi saya tahu, pasti terima keselamatan, pasti terima perlindungan. Buktinya apa? Ya toh, karena sudah praktek, saya seringkali ya dulu tuh seperti begini dulu ya. Saat apa ya sampai suara saya nggak ada, sampai gitu. Tapi Tuhan itu beri kekuatan, itu saya senang. Itu jalannya luar biasa lagi, akhirnya sembuh. Nggak tahu tiba-tiba ya sembuh. Itu kalau nggak Tuhan nggak mungkin. Nah itu loh, seperti siapa Sadrak Mesat Abednego, dia masuk ke perapian itu. Sepertinya nggak ditolong sama Tuhan, dia tetap nyembah, tetap muji. Akhirnya apa, dia masuk perapiannya di 7 kali loh dipanaskan. Tapi apa? Tidak satu pun terbakar, tidak satu pun hangus. Ingat, bahkan yang berjalan bersama dia bukan 3 lagi. Bukan orang 3 yang berjalan di perapian, tapi 4 orang. Hari ini engkau melakukan firman Tuhan belum ditolong, tetapi engkau melakukan kebenaran. Engkau tetap cinta Tuhan, tetap taat sama Tuhan. Noleh kiri kanan, Yesus berjalan bersamamu. Amin. Pasti jalannya kehidupan kekal. Amin. Itu yang terpenting. Keselamatan jalannya Tuhan itu. Itu yang terpenting. Ayo hari ini ya, asal ya kita itu hidup benar. Caranya gimana Bu? Ya toh, saat ini nasibmu bisa berubah kata Tuhan. Supaya saat ini nasibmu yang tidak baik ini jadi baik. Harus berubah. Itu yang Tuhan katakan di hidup kita. Yaitu apa? Kita harus melakukan firman Tuhan. Ya, itu penting sekali. Sebanyak-banyak lakukan firman Tuhan. Pasti engkau digenapi janji Tuhan itu dalam hidupmu. Ulangan 28 ayat 1-14. Kalau engkau melakukan ketetapanku tidak menyimpang kiri kanan, aduh semua berkat ada pada kita. Amin. Nasibmu baik, pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, keluar masukmu dilindungi oleh Allah. Itu yang Tuhan katakan, kau akan naik. Apa naikmu? Imanmu terlebih. Ya kan? Itu yang terpenting. Karena Tuhan tidak mau kita itu cuma, ya tuh saat ini apa anak-anak. Tetapi Tuhan mau kita itu dirubah Tuhan jadi dewasa. Siap jadi mempelai Kristus. Dan hari ini Tuhan mau ingatkan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah katakan dalam hidup kita. Kalau kita ini salah ya. Langsung meskipun kadang kita tidak sadar Tuhan. Pokoknya kalau hadapi apapun yang tidak baik. Nasib kita sedang tidak baik atau saat ini kita sedang apa. Saya pun juga begitu. Ampuni aku Tuhan, ampuni. Ya kita harus seperti itu. Minta ampun di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan 2 Tawari 7:14. Kalau engkau merendahkan di hadapan Tuhan, engkau bertobat, kata Tuhan. Ingat, berbalik dari jalanmu yang jahat. Tuhan bilang apa? Dipulihkan keadaanmu. Mau dipulihkan? Bertobat. Kita mau tinggalkan kehidupan yang tidak baik itu. Saya percaya, kalau Tuhan berfirman pasti digenapi dalam hidup kita. Ya, ini yang Tuhan mau katakan di hidup kita. Karena saya melihat ada seorang ibu juga ya. Dia ini sakit. Lututnya ini loh, kanker ya. Lututnya ini kanker. Apa yang terjadi ya? Wah sampai, ya tuh dia ini sampai besar begini. Apa yang terjadi ternyata dia ini, yaitu apa? Benci jengkel ya. Benci jengkel. Tuhan sudah katakan, kamu jangan benci jengkel. Ya sama siapa? Ternyata sama menantunya. Haleluya. Ya. Ternyata hari itu kamu ampuni menantumu itu. Mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi. Ingat. Nasibmu meskipun dia ya tuh sudah tua, Tuhan bisa loh nyembuhkan. Mungkin orang bilang, oh kalau sudah kanker, sudah tua, tidak bisa sembuh. Bisa, amin. Karena Tuhan tadi janjinya digenapi, kok akan dipulihkan. Dan hari ini Tuhan mau ingatkan bagaimana cara menubah nasib yang lebih baik. Mungkin nasibmu saat ini, ya tuh, oh ya sudah bersyukurlah. Bersyukur, baik. Tapi kita kepengen ya, semua orang kadang-kadang kan tidak punya, kepengen kerinduan itu lebih lagi. Siapa yang kepengen lebih lagi nasibnya baik? Haleluya. Ya, ingat rohani yang terpenting. Ya, bahkan nanti pasti jasmani itu ngejar, wis gak usah takut. Ya, ingat tentang anakmu, tentang hari tuamu, tentang apapun. Mungkin kita enggak kepikiran sekarang tentang hari tua, tapi hari tua itu tetap ada loh. Ya, toh masa depan kita itu, ya toh kita tetap perlu loh. Amin. Ya, karena apa? Kita melihat kadang-kadang ada orang tua yang ya sudahlah, ya toh begini, jangan ya. Karena apa? Sebentar lagi kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat, apalagi sudah tua. Nah, apalagi saat ini sekarang kita, tapi sekarang kan mati itu enggak pandang usia ya. Semuanya harus siap-siap. Oleh kiri kanan, siap-siap ya. Siap-siap ya. Jadi ingat, cara mengubah nasib menjadi lebih baik. Caranya gimana? Berkenan di hadapan Tuhan. Ini penting.
Berkenan yang bagaimana? Saat ini Tuhan mau katakan janji Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 37 ayat yang ke-23-24. Kalau engkau melakukan ketetapanku, tidak menyimpan kekanan, Tuhan katakan engkau ikut akan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, orang yang berkenan langkahnya ditetapkan oleh Tuhan. Ingat, kalau jatuh tidak akan tergeletak, tapi ditopang oleh Tuhan. Engkau sakit, pasti disembuhkan. Engkau alami masalah, ada masalah, bukan ada masalah. Orang hidup benar itu, tapi noleh kiri kanan, ada jalan keluar. Ada percepatan. Orang lain kalau lama kita cepat, amin. Kita terima kasih karunia. Yang orang lain tidak bisa, kita bisa. Yang orang lain tidak mungkin, kita mungkin. Amin. Itu loh, iya kan? Itu nasib yang baik tuh buat kita. Iya kan? Mesti pada masalah. Tapi apa? Semuanya berlalu. Ingat, Tuhan katakan di hidup kita, yaitu bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Noleh kiri kanan, lewat semua masalahmu. Amin. Engkau tidak akan gini terus. Amin. Apapun. Percaya enggak sih? Amin. Ya, kuncinya adalah tadi ya. Tuhan mau katakan lagi dalam kehidupan kita ya. Saya melihat ada orang yang tadi juga ya toh, dia ini tidak mau ngampuni sampai dia ini ya toh dengan omnya, ada usaha dengan omnya. Tidak mau karena omnya sendiri nipu. Jengkel ya. Kadang-kadang begitu ya. Haknya tidak dikembalikan. Bahkan omnya ini ya toh berbohong, maksudnya ya toh ini dapat ini tapi gak dikasihkan ya toh sama ponaannya itu. Akhirnya dia jengkel, dia sampai terus bahkan dia didepak itu sama omnya untuk apa itu tidak bekerja lagi di perusahaan yang tadi ya didirikan bersama itu. Karena apa? Allah kamu itu cuma berapa sih ngasih saham ke ini ya katanya gitu. Kamu kan kecil gedean aku. Jadi ya sudah kamu ini ya depak dia 40 yang omnya itu 60. Kemudian dia didepak, dia kan enggak terima, ya kan? Ya siapa ya, kadang-kadang orang kan, enggak terima. Tapi apa yang terjadi? Mau diperkarakan ke polisi, haleluya. Akhirnya istrinya kan ketakutan, ya aduh gimana ini ya Bu, gimana doa ya toh. Tapi waktu itu datang ke ibadah begini ya, belum ngomong ya karena ibadah itu datang ya, terus kemudian suaminya enggak pernah datang ke ibadah itu, tapi waktu punya masalah itu ya, dia datang. Di situ Tuhan itu nyatakan luar biasa ya. Yaitu apa? Kamu itu sekarang punya masalah. Ini ada rencana Tuhan supaya kamu itu ya toh, saat ini sungguh-sungguh berbalik dan bertobat. Supaya melalui ini, lewat masalah ini, engkau itu sungguh-sungguh ngikuti jalannya Tuhan, dituntut oleh Tuhan. Tuhan itu mengasihimu loh. Lihat masalahmu nanti, lihat. Waktu kau taat melakukan firman, engkau akan dipulihkan, engkau akan diselamatkan itu. Tapi apa yang terjadi? Ya toh Bapak itu saat ini apa yang menjadi rencanamu? Kan dia punya rencana mau masukkan ke saudaranya, apa itu omnya itu ke polisi ya, melaporkan. Apa yang terjadi? Roh Kudus katakan jangan kamu ambil keputusan itu untuk ya toh menyerahkan saudaramu itu. Wah, dia kaget kan, istrinya kan dengarkan karena suaminya ini tidak pernah datang ke ibadah, tidak pernah. Kemudian istrinya kasih firman kan, terus akhirnya udah dia nunggui sampai selesai semua. Apa yang terjadi terus dia tanya, lu Bu saya itu punya gini-gini, tadi di doa gimana? Saya bilang, oh iya gini, katanya gitu. Ya itu Bu memang mau dipenjarakan. Terus saya bilang, ya berarti gak boleh kan? Ya sudah jangan, saya bilang gitu. Lu Bu tapi kan begini-begini, sudah lakukan, saya percaya. Ya sudah yuk kita doa ya, kalau kita lakukan firman, nasibmu pasti baik, saya percaya. Kalau kita itu taat sama Tuhan, apalagi saya enggak tahu masalahnya kan, tapi Roh Kudus tahu, amin. Dia tahu, dia peduli loh kepada kita. Dan memang lewat masalah itu kadang-kadang kita itu dituntut dalam kebenaran. Ternyata kita melihat ya memang kehidupan Bapak ini dulu tadi loh enggak takut Tuhan. Kemudian ya toh enggak cinta Tuhan. Baca Alkitab doa aja haleluya. Padahal Kristen loh, Kristen. Tapi haleluya, enggak berdoa, ke gereja. Ya toh. Nah, apa yang terjadi? Tuhan itu baik. Supaya nasib kita jadi baik kalau ada masalah. Yang suka katakan amin. Nah itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Akhirnya apa? Bapak itu ya sudah gini loh Pak, tiap hari baca Alkitab begini-begini saya beritahu. Adakan mesbah. Saya itu enggak bisa apa-apa, mesti selalu mengatakan begitu. Karena saya tahu, datang kepada Tuhan ada kelegaan. 2-3 orang berkumpul Allah hadir. Apa yang kau minta Tuhan melakukan dalam hidupmu. Amin. Dan ada cara lain, carilah dahulu kerajaan Allah kebenaran, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan benar, loh Bu, gimana Bu saya nanti gini? Sudahlah, ya kita berdoa. Saya berdoa, saya mau pelayanan lagi Pak. Saya bilang, ya berdoa Tuhan katakan, jangan kamu takut, lakukan. Lihat,
engkau akan lihat dapat kabar sukacita. Engkau ini akan terima itu, akan dipercaya. Engkau malah akan punya perusahaan sendiri. Engkau akan diberkati Tuhan. Lebih dari saat ini saudaramu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih firman. Amin. Tahu enggak? Waktu dia habis saya ngomong-ngomong begini, tiba-tiba ya toh belum keluar dari ibadah gini. Tahu enggak? Tiba-tiba dia dapat telepon itu. Habis saya berdoa begini. Telepon. Ternyata apa? Dari ini ya, customernya yang bekerja sama dengan omnya ini. Dia bilang, loh aku ini sudah didepak sama omku. Katanya gitu. Aku sudah didepak om, loh gini tapi aku pesan sama kamu aja lah. Aku enggak mau melalui ya toh, PT itu, aku mau melalui pesan sama kamu. Coba. Dan pesannya itu banyak sekali. Itu kalau bukan Tuhan enggak mungkin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saat itu pulang lagi di mobil, dia saksikan itu. Mudah sekali buat Tuhan untuk memulihkan keadaan kita. Nasibmu jadi baik. Kalau engkau tadi loh, firman Tuhan katakan engkau sungguh-sungguh saat ini ya toh, kita itu berkenan di hadapan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ya, ini yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita. Tahu enggak ya, dia diberkati Tuhan luar biasa. Jadi luar biasa sampai dia membuka PT itu sampai dia kewalahan 1 tahun itu sampai 3 PT sampean. Diberkati luar biasa. Ya, dia itu loh, ya toh 3 bulan sudah punya rumah di Geraha. Dulu numpang sama mamanya. Coba, itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Mudah kan? Untuk 3 bulan memberkati dalam sekejap itu bagi Tuhan tidak sukar. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Nasibmu jadi baik. Sampai sekarang nasibnya jadi baik. Sekarang perusahaannya tambah lagi ya. 1 tahun itu 3. Sekarang tambah lagi nih. Ya. Kemarin ya tahu bilang saya terus. Dan hari ini yang kedua, Tuhan mau katakan cara mengubah nasib menjadi lebih baik tadi ya, berkenan kepada Tuhan. Yang kedua adalah berdoa dalam roh dan kebenaran. Kalau berdoa itu dalam roh dan kebenaran. Bukan masih benci, jengkel, berdoa. Iya kan? Jengkel, ya Tuhan, aku Tuhan saat ini Tuhan tolongan aku. Tadi loh belum diselesaikan semua. Kita minta ampun sama Tuhan. Dan saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Engkau kepingin merubah nasibmu, anakmu, pekerjaanmu. Saya merasa ya hidup saya sampai saat ini. Nasib saya bisa seperti ini saya tahu. Itu karena berdoa. Jangan lepaskan roh doa. Doa itu besar kuasanya. Efesus 3 ayat 20 kau bisa mendapatkan jauh lebih dari yang kau doakan. Enak-enak, noleh kiri kanan, enak tenan doa itu. Bener loh, ya. Enak kita bisa mendapatkan apapun. Yang enggak bisa jadi bisa. Yang enggak mungkin jadi mungkin. Itu loh, ada terobosan kalau berdoa itu. Kalau kita enggak doa, bagaimana kita mau terima itu? Iya kan? Oleh sebab itu hari ini Tuhan mau ingatkan yang ketiga adalah kita perlu betul ya ibadah bersama-sama, ini penting. Karena ingat Ibrani 4 ayat 16 waktu engkau datang kepada tata kasih karunia. Kita ini sedang datang kepada ibadah di tempat ini kita datang kepada tata kasih karunia Allah loh. Tuhan bilang engkau akan mendapatkan rahmat, engkau akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Aku ibadah ya toh di sini kok enggak ditolong. Oleh kiri kanan, sebentar lagi. Amin. Tapi janji Tuhan, ya toh Tuhan menolong tepat pada waktunya. Saya percaya jadi ibadahmu di tempat ini, noleh kiri kanan, enggak sia-sia Bu, Pak. Amin. Karena ingat mencari Allah yang hidup. Sumber berkat itu, sumber kemuliaan, sumber kejayaan, sumber kehidupan kekal. Amin. Ini yang Tuhan mau beritahu dalam hidup kita. Dan saya melihat 2-3 orang berkumpul Allah hadir. Ingat ini lebih dari 2-3 orang. Apa yang kau minta Allah akan melakukan kepadamu. Matius 18, yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Ya, Matius 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Saya melihat, ingat kita harus bersekutu besar kecil. Yang kecil itu di rumah masing-masing. Ya, yang besar yaitu apa ya ini dalam lingkungan ibadah di PD, di gereja harus. Tapi banyak orang saat ini katakan karena apalagi ya yang dulu sebelum ada Zoom ada apa itu streaming gini ya. Dulu banyak orang juga katakan, aduh ngapain sih ibadah, yang penting hati, yang penting pokoknya kita melakukan firman. Tuhan bilang kalau enggak gitu kan enggak ada firman Tuhan itu. Ya toh, Tuhan katakan bahwa jangan menjauhkan diri, Ibrani 10 ayat 25 toh. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ibadah itu penting loh. Ya toh, Bu saya sudah banyak ibadah di streaming, tapi ingat seperti hari ini kita penting ketemu dengan Tuhan langsung. Loh apakah itu enggak langsung? Itu juga bisa sih, tapi Tuhan mau tadi loh. Ya. Ketemu dengan kita yang suka katakan amin.
Ya, jadi ingat, hari ini Tuhan mau ingatkan kembali dalam kedua, kayak saya melihat orang ibadah, orang yang adakan mezbah itu tidak akan kembali sia-sia. Berapa banyak kadang-kadang ya tuh, waktu ibadah tiba-tiba ya tuh, waktu tadi didoakan, bahkan kadang-kadang ada urapan, ada orang yang lumpuh. Saya nggak tahu, ada seorang ibu yang lumpuh. Tiba-tiba ya tuh dia tidak bisa jalan. Waktu nyembah dia merasakan Allah itu hadir. Ya tuh waktu saya ya tuh habis firman ini Roh Kudus tiba-tiba nyembah, tiba-tiba apa? Dia merasakan. Ya tuh, oh Roh Kudus jamah, Tuhan jamah. Tiba-tiba apa? Dia merasakan Roh Kudus jamah. Tahu nggak? Dia tadi datang digotong-gotong, pulang sembuh. Amin. Karena saya melihat lawatan Allah, urapan Allah, hadirat Allah itu dahsyat luar biasa. Dan saya melihat ya tuh, waktu kita sepertinya ya sudah tidak ada perubahan, tapi saya percaya loh. Waktu kita tadi ya tuh memuji menyembah Allah, bahkan kita tahu Allah hadir. Saya percaya oleh kiri kanan diubahkan hari ini. Percaya nggak sih hari ini diubahkan? Tuhan melawat, Tuhan mengubah. Yang kadang-kadang ini gini loh, nggak kelihatan. Tetapi ingat terus perkatakan itu dalam hidup kita. Aku tahu Tuhan, urapanmu, lawatanmu merubah hidupku Tuhan. Hari ini nasibku sudah kau ubah. Amin. Jadi yang baik, yang sakit jadi sembuh. Yang miskin diperkaya oleh Tuhan. Yang tidak bisa jadi bisa. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Kemudian saya melihat ya betul ya, mezbah itu besar kuasanya. Terus akhirnya tadi ibadah. Orang itu tadi ya tiba-tiba didoakan. Dia ini habis-habisan pilot dia ini. Pilot sudah habis. Dia bagaimana menghidupi. Tapi tiba-tiba Tuhan katakan, kamu akan dipercaya lagi yang luar biasa. Kamu akan terima kabar sukacita. Kamu akan dapat tawaran itu. Ada proyek besar. Memang dia ternyata itu seorang kontraktor. Saya juga nggak tahu. Tapi saya tahu. Allah tahu keadaanmu masing-masing. Hamba Tuhan tidak tahu, tapi Roh Kudus tahu. Dan apa yang terjadi? Dia ini memang seorang kontraktor. Dia dikasih kerjaan buat pasar, ya, buat ini ya, tahu nggak? 100 M. Dia tidak punya uang, loh Bu kok bisa? Tidak punya uang dia bisa kerja. Karena ada yang mendanai. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Nasibmu dan akhirnya apa? Sekarang diberkati. Sekarang keadaan orang banyak yang tidak baik, tapi Bapak ini diberkati. Amin. Mau nasibmu yang orang lain sekarang tidak baik, tapi keadaan akhir zaman yang tidak baik ini, tapi engkau noleh kiri kanan, nasibmu diubah jadi baik. Amin. Ini yang terpenting ya. Kemudian ingat Tuhan mau katakan hidup suci, hidup kudus itu penting sekali dalam hidup kita. Karena kalau hidup kudus, Ibrani 12 ayat 14, kau akan lihat Allah. Engkau akan lihat kemuliaan Allah. Matius 5 ayat 8. Kalau engkau hidup suci kudus ya, engkau akan tadi loh ya toh, sungguh-sungguh melihat Allah itu yang luar biasa. Siapa Allah itu? Allah itu juru selamat, Allah itu Allah kebenaran, Allah itu Allah kesembuhan, Allah itu Allah pembela, Allah itu Allah pemenang. Allah itu sumber berkatmu. Amin. Engkau akan terima berkat segala-galanya itu. Mari saat ini yang Tuhan katakan yang terpenting yang terakhir adalah yaitu bagaimana merubah nasibmu berjaga-jaga. Jangan lupa tetap itu berjaga-jaga. Tidak bisa kita lepas karena kita tidak tahu kedatangan Tuhan kapan. Masalah juga datangnya kapan. Iya kan? Harus berjaga-jaga. Oleh kiri kanan berjaga-jaga. Caranya gimana Bu? Ya sudah ya berdoa masuk dalam hadirat Tuhan. Ya toh karena Tuhan katakan dalam kehidupan kita tidak tahu keadaan zaman sekarang ini alami sukar, tetapi firman Tuhan bilang Pengkhotbah 9 ayat 12. Tuhan katakan, ingat, tidak tahu tiba-tiba ya toh lagi terbang. Ingat burung lagi terbang, firman Tuhan katakan Pengkhotbah 9 ayat 12. Burung lagi terbang tiba-tiba, ingat, coba, iya kan, dicerat. Tiba-tiba ikan ya toh lagi ya toh kita tahu. Saat ini hari ini Tuhan mau katakan, kita tidak tahu. Apapun yang terjadi, tetapi kuncinya adalah yaitu apa? Berjaga-jaga. Yaitu apa? Punya fondasi yang kuat. Bagaimana berjaga-jaga itu Bu? Punya fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat bagaimana? Kita biar hadapi apapun tapi ada kekuatan. Firman Tuhan. Matius 7 ayat 24 sampai 28. Kalau engkau saat ini rumahmu enggak roboh, tidak tahu pekerjaanmu, imanmu, atau apapun keadaanmu, ya atau keuanganmu, keluargamu, engkau tidak roboh. Tuhan bilang, engkau harus punya fondasi yang kuat. Kekuatan limpah dari Roh Kudus. Kekuatan limpah Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan engkau. Ingat rumahmu kena, ya toh saat ini apapun pekerjaanmu kena, tapi ingat kalau engkau mendirikan rumahmu di atas, yaitu apa? Batu, bukan di atas pasir. Engkau akan tetap berdiri teguh. Katakan kiri kanan,
pasti aku menang. Pasti aku ditolong Tuhan. Pasti tidak tergoyahkan. Amin. Ingat, pasti selamat. Itu yang Tuhan mau katakan. Berjaga-jaga. Ingat Tuhan mau katakan dan kita berakar di dalam Yesus. Wes, taruh pikiran, yaitu di pikiran kita, hati kita itu firman. Bahkan juga yaitu apa Tuhan mau lewat masalah itu. Oh, aku tahu ini. Aku dibuat Tuhan tumbuh. Tuhan mau itu, yaitu ada hujan awal, ada hujan akhir. Ya, kita akan terima buah itu. Hujan awal itu pertumbuhan. Kita sedang dibuat bertumbuh oleh Tuhan. Terus rohanimu, imanmu. Yang luar biasa lagi Tuhan mau katakan, ingat hidup ini adalah seperti pertandingan. Noleh kiri kanan, pertandingan. Ya, berjaga-jaga. Sekarang ya toh, hidup ini pertandingan. Ingat, engkau harus menang. Ingat bahwasanya apa? Orang yang berlari harus menang. Tuhan mau katakan ya, dalam hidup kita hidup adalah pertandingan. Yang menang iblis atau engkau. Tuhan sudah bilang Yohanes 16 ayat 33. Tuhan sudah bilang, ingat Tuhan katakan, aku sudah mengalahkan dunia loh. Berarti hari ini, oh ya aku tahu, pasti aku menang. Tidak tahu caramu, engkau pembela aku Tuhan. Ayo kita berjaga-jaga ya, hadapi apa tutup bungkus, Tuhan bentengi aku, lindungi aku. Caranya seperti itu. Dan saya percaya kita harus penuh limpah dengan minyak. Penuh dengan roh Allah. Memuji nyembah Tuhan, baca firman, engkau akan limpah dengan minyak itu. Roh Kudus penuh dengan roh Allah. Kalau engkau penuh dengan roh Allah, saya percaya tidak akan yang bisa mengalahkan hidup kita. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Jadi sudah jelas, engkau kepengen nasibmu berubah, nasibmu baik, selalu hidup benar. Itu penting ya, melakukan firman. Bahkan yang penting adalah tetap tekun dalam doa, dalam roh dan kebenaran. Belum dijawab, belum ditolong, tekun. Pada akhirnya engkau akan jawaban doa. Dan saya percaya ada upahnya. Engkau akan masuk golongan nasib yang baik itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Saat ini apapun bukan dengan kekuatanku Tuhan. Ku pandang wajah-Mu Tuhan dan berseru pertolonganku berasal daripadamu. Ingat nasibmu kepingin baik. Semuanya dari Tuhan. Saat ini waktu kau melakukan firman Tuhan, Tuhan sudah kasih tahu semua itu. Firman-firman itu. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku. Waktu kau tidak mampu terus minta kekuatan dari roh Allah. Ini pengakuan kami Yesus. Amin Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Katakan kepada Tuhan, ini pengakuan kami Bapa. Engkaulah kuatku. Yes Lord, ini kami Yesus. Yang ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan Kiranya masih pimpin kami terus Roh Kudus, kuatkan, mampukan untuk melakukan firman. Amin Tuhan. Dalam hidupku ku pandang terus pandang Yesus. Ingat kasih setianya tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah. Ingat janjinya tidak pernah berubah. Yes Lord, apapun keadaanmu tetap tekun dalam iman, tetap percaya. Yes Lord, Sukira bara 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 Sukira bara bara bara. Kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku. Sukira wala wala wasyik bersyukurlah. Ya wala 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 Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Apa yang kau lakukan dalam hidup kami Bapa, kau baik, kau dahsyat, kau luar biasa. Kasih-Mu Tuhan. Jesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih kau tidak mau Tuhan kami begini terus. Kau mau
mau kami berubah Bapa. Hari ini Tuhan ada perubahan. Mulai hari ini, pagi ini Tuhan kami terima perubahan. Kami terima nasib yang baik Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat apapun Kau bebaskan Tuhan. Kami Kau merdekakan Bapa. Sukira bara 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 baso. Sukira bara 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 sukira lelelelele. Oh, ampuni kami Tuhan, basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Bala-bala selayakan kami terus melakukan firman-Mu Bapa. Sukira-bara berikan roh doa, berikan roh memuji menyembah-Mu. Berikan kami Tuhan terus Tuhan kurabala-bala tetap Tuhan terus kurabase berakar kepadamu. Terus penuh dengan minyak-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan sukira-ba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 ra basu. Kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau terus berdoa Tuhan dalam roh kebenaran. Sukira-bara-bara-bara-bara basu. Kami mau terus Tuhan mencari Engkau, mencari dahulu kerajaan Allah kebenarannya. Sukira-bara-bara-bara-bara-bara Sukira para para Kira wala 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 kira ba 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 iya ra 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 urra ba 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 iya ra 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 urra wala 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 shal wala 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 iya ra 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 oh iya ra wala 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 Shikira bara 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 shikira bara 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 ya bara 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 baso ya la baso ya bara 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 shakala wala wala shikira wala 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 ya wala 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 kira bara 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 shara de 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 ya la 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 ora bara 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 base Roh Kudus, Roh penolongku, Roh kebenaranku. Saat ini Tuhan, kami Kau merdekakan, kami Kau bebaskan. Roh Kudus, belenggu-belenggu Kau buka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Korabara-bara-bara-bara-bara-basum. Sukira-bara-bara-bara-bara-basum. Api Roh Kudus membaharkan kepikiran jiwa roh kami, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Korabara-bara-bara-bara-basum. Hidup kami sudah Kau ubahkan Tuhan. Nasib kami sudah jadi baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, pekerjaan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, sampai hari tua kami terima nasib baik daripada-Mu Tuhan. Kota kami, bangsa kami Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan kami percaya Tuhan PD Galilea terima nasib yang baik Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kira wasi kain kabungmu dibukakan, ratapanmu dirobak jadi sorak-sorai itu. Rawasi ke Mazmur 30 ayat 12 itu. Terima. Engkau akan melihat kain kabungmu dibuka, ratapanmu menjadi sukacita sorak-sorai itu. Thank you Lord. Rawasi lewat apapun yang sedang kau hadapi saat ini, terima. Rawasi Bapa, kami angkat tangan terus. Untuk hamba-Mu Tuhan. Rawasi Tuhan, gembala kami Tuhan, ibu gembala kami Tuhan, pastor Tuhan. Rawasi Tuhan, oh saat itu Tuhan, Ibu Maria Elkos Tuhan, kurra papa syekira iyalah wala syekira bakulawatase. Terus kasih karunia Allah melimpahi engkau anakku, terus kurawase kemurahan Allah terus anakku limpah dalam kehidupanmu. Syikira bakurawata karawata sikila lalalala. Engkau akan terus memerdekakan banyak orang, engkau akan terus jadi berkat. Bahkan PD di tempat ini akan membangkitkan iman banyak orang, akan menuntun orang dalam jalan kebenaran itu anakku. Terus kurapatase pengurapan yang baru terus Allah berikan dalam hidupmu. Sikirawase di dalam PD-mu kau akan lihat pengurapan Allah yang luar biasa anakku. 1 Yohanes 2 ayat 20 itu anakku, terima. Rawase pengurapan dari Roh Kudus bahkan terus melimpah atas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak menantu cucumu, diberkatilah hari tuamu, dan engkau akan melihat itu anakku kurapakulawatasem. Engkau akan melihat itu anakku, anak-anakmu, menantumu, cucumu akan dipakai oleh Allah yang luar biasa. Engkau akan melihat itu menyatakan kemuliaan Allah yang luar biasa itu anakku. Apa yang kau doakan, bahkan engkau akan di tempat ini akan membuat banyak orang itu anakku akan dipakai oleh Allah anakku. Di tempat ini anakku, engkau akan melihat itu anakku, kemuliaan Allah turun yang luar biasa. Kurapa kulawata sikila wala sikila wasif.
Ya rawatasu, Yesaya urawata kesim. Engkau akan melihat itu anakku di gunung ini. Engkau akan melihat itu anakku terus banyak makanan yang berlemak yang luar biasa. Terima kelimpahan yang dari Allah itu yang luar biasa. Allah limpahkan itu anakku. Sukir rawata sukil basim. Engkau akan melihat anakku terus kurawata sikila bala 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 basim. Yesaya 40 ayat 5 itu kemuliaan Allah terus nyata yang luar biasa. Kirawata sim. Yeremia 31 itu anakku rawata sikisim. Engkau akan melihat itu anakku kurawata sikisim. Harapan-harapan orang benar tidak akan sia-sia. Bahkan terima di tempat ini diberkati oleh Allah yang luar biasa. Yeremia 31:14 itu, baik itu umatku, baik itu imam-imamku diberkati oleh Allah itu. Terima kasih Bapak. Cap syukur Tuhan. Kurawasikilah semua hamba-hambamu yang lainnya Engkau pakai yang luar biasa Tuhan. Anak menantu hambamu sukirabalabalabalabasim. Terus anakku rawatasim. Ingat anakku, apa yang kau lakukan ini tidak akan kembali sia-sia. Engkau akan melihat anakku, terima. Engkau akan melihat saat ini kurawasikeso. Ada kegerakan Allah yang luar biasa atas hidupmu anakku. Engkau ini akan dipakai lebih lagi peka dengar suara-suara Allah anakku. Engkau akan dipakai oleh Allah anakku. Lihat, engkau akan diberikan karunia-karunia oleh Allah. Memperlengkapi pelayanan di PD Galilea ini anakku. Terima. Kuasa dari tempat tinggi Allah sudah berikan kepadamu itu yang luar biasa itu anakku. Setiap perkataanmu diurapi oleh Allah. Terima. Bahkan sampai pekerjaanmu engkau akan melihat hal yang besar Allah akan lakukan di hidupmu anakku. Mazmur 145 anakku ayat 3 dan ayat 13. Engkau juga anakku terima. Engkau juga akan melihat sukrisun. Engkau sebagai tiang doa, engkau sebagai penolong, engkau sebagai seorang istri, engkau sebagai seorang ibu. Terima anakku. Apa yang kau lakukan sukirabarabarabarabarabarabasin. Engkau akan melihat kuasa Allah yang limpah itu atas hidupmu anakku. Engkau akan melihat anak-anakmu akan terima prestasi-prestasi yang luar biasa. Anakmu ini akan dapat penghargaan yang luar biasa yang tidak pernah engkau pikirkan. Lihat, dia akan dipercaya yang luar biasa anakku. Engkau akan melihat terutama anakmu sukirawatasik yang pertama itu kau akan lihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Love the soul sikir. So dia akan dibawa oleh Allah yang luar biasa loh anakku. Engkau akan melihat itu anakku. Apa yang kau doakan itu Allah dengar itu anakku. Terima anakku. Love the soul. Engkau akan melihat itu anakku. Engkau ini akan diberkati untuk jadi berkat yang luar biasa itu anakku. Terima. Inilah kasih karunia Allah. Limpahkan di dalam kehidupanmu yang luar biasa. Yesaya 62 ayat 3 itu. Tuhan kami angkat tangan. Kami percaya Tuhan untuk kota kami tercinta Surabaya, Jawa Timur Tuhan. Di mana kami tinggal. Anak menantu cucu usaha bisnis kami ada. Di luar kota, di luar Jawa, di luar negeri. Tutup bungkusan kuasa darahmu. Roh angin badai, tofan poyo, roh gempa bumi, roh bencana alam, banjir lumpur, banjir bandang, gerakan ISIS terorisme, segala yang tidak bisa diberi oleh manusia, aku ikat, patahkan, usir keluar, dam, tidak berkuasa. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan. Bahkan Tuhan kami minta belas kasihan-Mu. Pemilihan presiden Tuhan, pemilu Tuhan. Kau berikan Tuhan keamanan sebelum pemilu. Selama pemilu, sudah pemilu Tuhan, kami minta mujizat-Mu Tuhan. Berikan Tuhan kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Sehingga Kau buat aman Bapa. Segala kuasa-kuasa apapun, segala serangan-serangan aku tolak di dalam Yesus. Roh huru hara. Sampai sudah selesainya pemilihan Tuhan, tidak ada Tuhan kerusuhan apapun. Kami percaya Kau pilihkan presiden yang terbaik. Wakil presiden terbaik Bapa. Kami percaya Indonesia bangkit, Indonesia menang, Indonesia dipulihkan, ada percepatan yang luar biasa. Indonesia saat ini Tuhan Kau curahkan kasih karunia-Mu yang luar biasa. Tuhan ini semuanya Kau lawat, semuanya Kau buat bertobat di dalam nama Yesus Tuhan. Semua Kau buat takut akan Allah Tuhan. Kami angkat tangan Bapa, biarkan terus Tuhan Engkau berkati Tuhan saat ini Tuhan. Yaitu Tuhan luar biasa Tuhan, anak-anak-Mu yang datang ke tempat ini Tuhan, apapun keadaan mereka, hari ini firman-Mu jadi rema Tuhan. Ada kehidupan ilahi-Mu yang terus Tuhan bekerja dahsyat waktu mereka melakukan firman-Mu. Kehidupan ilahi-Mu Tuhan merubah hidup kami semua. Kehidupan kami Tuhan saat ini Tuhan Kau jadikan serupa dengan gambaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya terima nasib baik katakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan korban persembahan. Sebelumnya kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah menguatkan setiap hidup kami. Dan kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik. Biar pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin diperluas dan boleh menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, dengan kerelaan hati, dengan ucapan syukur, kami berikan untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan lewat kantong persembahan, juga saudara bisa transfer di nomor rekening yang tertulis di layar. Selanjutnya Kak Lukas.
Ya, tetap ikuti ibadah di tempat ini saudara setiap hari Senin. Hari Senin, tanggal 18 ya. Tanggal 18 September pukul 8 pagi di tempat ini kita dilayani oleh Pastor Doni Tatimo. Jadi saudara, Pastor Doni Tatimo ya di tempat ini. Sampai jumpa hari Senin jam 8 pagi. Yang sudah memberi korban persembahan, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mau akhiri ibadah kita. Terima kasih Yesusku buat anugerahmu, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan hati kami bersyukur Tuhan, syukur bagimu. Lebih lagi katakan terima kasih Yesusku buat Ibu Gonang bisa menutup dalam doa berkat. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami bersyukur, sebab syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Sempurnakan doa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Sempurnakan hidup kami lebih lagi Tuhan sesuai kehendak firman-Mu Tuhan. Ini kami Bapa mengucap syukur dari awal pertengahan ibadah Kau sampai akhirnya Kau berkati kami semua Bapa. Berkati terus PD Galilea, berkati kami semua Tuhan. Saat ini Tuhan kami percaya kami pulang membawa berkat yang daripada-Mu Bapa. Kami menanggalkan tangan kami Tuhan. Kami mau terima berkat yang kekal daripada-Mu Tuhan. Ini kami Bapa. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Persekutuan yang Roh Kudus yang menyertai-Mu, melindungi-Mu, memberi kekuatan, kemenangan menghadapi apapun di akhir zaman ini. Engkau akan terima nasib yang baik bersama Allah. Engkau akan terima kemenangan. Engkau akan terima kemuliaan-kemuliaan. Dan Allah akan dipermuliakan lewat kehidupan-Mu. Dimanapun engkau menginjak kakimu berada, jejakmu diberkati oleh Allah. Dan ada mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan